Reformasi birokrasi merupakan langkah awal mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, efisien, dan kolaboratif, serta budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional. Saya, Dr. Muhammad Abdul Hakam, spesialis penyakit dalam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, mendukung penuh Puskesmas Rondol Kota Semarang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bersih dan bebas KKN melalui pembangunan zona integritas menuju WPK. Puskesmas Rondol siap menuju WPK. Puskesmas Rondol mengawali pembangunan zona integritas dengan membentuk tim kerja dan menetapkan agen perubahan yang terus membangun mindset positif untuk membentuk budaya kerja individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas yang dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Area 1. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan mempunyai tujuan secara sistematis dan konsisten bekerja dengan melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai, diawali dengan pembentukan tim kerja, serta penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama menuju wilayah bebas korupsi, pemasangan atribut zona integritas wilayah bebas korupsi berupa PIN komitmen bebas korupsi pada pegawai, pemasangan banner, poster, peletakan barcode survei zona integritas WPK, dan pembiasaan yel-yel jingle WPK, serta ikrar budaya kerja pada saat apel pegawai setiap harinya. Dalam manajemen perubahan juga ada role model yang akan memotivasi seluruh pegawai untuk melakukan perubahan budaya kerja yang lebih baik, dan agen perubahan sebagai ikon perubahan dengan menciptakan berbagai inovasi yang ada di Puskesmas Rondol. Di antaranya 1. Dekor gigi Tita, klinik kolak candil, es gempol pleret, gertak mama DP, robotik, sidul tawa masdol. Monitoring dan evaluasi rencana kerja secara berkala dilakukan oleh pimpinan dan masing-masing area perubahan, serta dilakukannya briefing tiap minggu bagi seluruh pegawai di Puskesmas Rondol. Area 2. Penataan tata laksana. 1. Standar operasional prosedur pelayanan Puskesmas Rondol mengacu pada peta proses bisnis yang mengacu pada Dinas Kesehatan Kota Semarang, di mana SOP tersebut sudah dilakukan review 1 tahun sekali. 2. Sistem pemerintahan berbasis pemerintahan (SPBE). Puskesmas Rondol sudah menggunakan SPBE. Absen pegawai menggunakan aplikasi Sadewa. Rekam medis pasien sudah menggunakan Simpus dan Piker yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya inovasi pelayanan publik melalui teknologi informasi di Puskesmas Rondol, yaitu Losdol. Pesan: konsultasi dokter via WhatsApp grup Puspa, konsultasi dokter via JKN Mobile, dan Gemati. Monitoring evaluasi teknologi informasi dilakukan tiap 3 bulan sekali. Keterbukaan informasi publik sudah dilakukan Puskesmas Rondol melalui media sosial dan website. Area 3. Penataan sistem manajemen SDM aparatur diwujudkan melalui perencanaan kebutuhan pegawai mengacu dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Puskesmas Rondol selalu berupaya meningkatkan profesionalisme SDM dengan pelatihan. Implementasi penegakan aturan pegawai melalui MONEF, sanksi dan disiplin pegawai.
dan adanya reward setiap bulannya untuk pegawai terbaik, serta setiap 6 bulan sekali untuk agen perubahan. Area 4. Penguatan akuntabilitas. Kepala Puskesmas Rondol selalu terlibat langsung dalam proses perencanaan dan penetapan kinerja, serta monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala. Kepala Puskesmas juga melakukan monitoring capaian kinerja dan terus berupaya meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target kinerja. Area 5. Penguatan pengawasan. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, kami terus memperkuat pengawasan internal di setiap lini kegiatan. Ada 5 poin penting dalam pengawasan dan pengendalian untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 1. Pengendalian gratifikasi. Adanya tim pengendalian gratifikasi telah dilakukan sosialisasi dan public campaign berupa pemasangan poster, banner, video yang diputar di TV Puskesmas, serta kampanye di medsos tentang tolak gratifikasi, tolak korupsi, dan tolak pungli. 2. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. Puskesmas Rondol menerapkan SPIP dengan membangun lingkungan pengendalian melalui sosialisasi dan penerapan mitigasi risiko, serta pengawasan terhadap risiko pelayanan, risiko manajemen, dan keuangan yang dilakukan oleh tim PIC yang terekam dalam register risiko dan telah dilaksanakan audit internal setiap semester. 3. Pengaduan masyarakat. Puskesmas Rondol memiliki media pengaduan baik offline maupun online yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan melalui media sosial dan website Losdol. Pengaduan secara offline bisa datang langsung ke tim pengaduan keluhan atau dengan menulis di kertas kritik dan saran. Tim pengaduan pelayanan langsung menindaklanjuti dan melakukan investigasi lanjutan untuk mencari solusi atas keluhan yang ada dan pasien yang dirugikan akan mendapatkan kompensasi. 4. Whistleblowing System. Internalisasi WBS dilakukan dimulai dengan penerapan WBS yang memungkinkan semua elemen internal maupun eksternal melaporkan indikasi pelanggaran secara aman dan transparan. Sistem ini menjadi alat penting dalam mengidentifikasi pelanggaran disiplin, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. 5. Penanganan benturan kepentingan. Dilakukan penanganan benturan kepentingan, pengawasan yang kuat adalah kunci untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Kami menerapkan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di internal organisasi. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih nyaman dan aman, telah tersedia parkir untuk roda 2 dan roda 4 yang ditutupi dengan kanopi, serta dijaga oleh petugas parkir. Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas kipas, AC, TV, Wi-Fi, bahan bacaan, dan air minum. Telah tersedia sarana toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan dilengkapi fasilitas penunjang berupa sabun, tempat sampah, juga dilengkapi sarana prasarana untuk masyarakat rentan yang meliputi kursi roda, pintu masuk yang mudah diakses, jalan landai dengan pegangan rambatan, toilet khusus dengan pegangan, kursi khusus, dan parkir khusus. Puskesmas Rondol juga menyediakan fasilitas lain berupa apar, kantin, ruang pojok ASI, ruang ibadah, CCTV, satpam. Salah satu bentuk pelayanan publik terlihat dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala menggunakan barcode Gemati dan survei zona integritas didapatkan hasil kategori sangat baik. Dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, kami, UPTD Puskesmas Rondol berkomitmen memberikan pelayanan prima yang jujur, transparan, dan berintegritas tinggi. Puskesmas Rondol siap menuju wilayah bebas korupsi, mewujudkan pelayanan yang jujur, inovatif, dan bersinergi. Ini sudah dijelaskan oleh Kadar Posyandu tentang kesehatan gigi dan mulut pada balita, tentang kapan saja gigi susu tumbuh, tentang masalah apa saja yang dapat timbul pada gigi balita, serta bagaimana cara menjaga gigi balita agar
terhindar dari gigi berlubang. Penjelasan dari kader tadi sangat bermanfaat dan menambah wawasan saya sebagai ibu yang memiliki balita sehingga tidak bingung lagi tentang bagaimana menjaga gigi balita agar terhindar dari gigi berlubang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana dan ini suami saya, Mas Anoni. Di sini saya sedang konsultasi laktasi dengan Dokter Mila di Puskesmas Rondol. Untuk konsultasi laktasinya dengan Dokter Mila itu sangat informatif, sangat edukatif, dan penjelasannya sangat lengkap sekali. Kemudian kita juga dijelasin terkait cara menyusui, cara penyimpanan, dan nutrisi apa saja yang dibutuhkan selama menyusui. Selamat pagi, salam presisi. Saya Aibtu M. Sobirin, Babin Katimas wilayah Kelurahan Banyumanik. Kebetulan Kelurahan Banyumanik ini ada puskesmas, namanya Puskesmas Rondol, di mana membawai 3 kelurahan, Kelurahan Banyumanik, Kelurahan Serondol Kulon, dan Kelurahan Serondol Wetan. Jadi kami berterima kasih sekali kepada Puskesmas Rondol, di mana selama ini melakukan pelayanan-pelayanan sampai masuk ke kampung-kampung dan memberikan informasi-informasi di mana wilayah Kelurahan Banyumanik ini setiap warga yang mau berobat, setiap warga yang datang ke puskesmas dilayani dengan baik. Apalagi tidak dipungut biaya, gratis, sama sekali tidak bayar. Saya ucapkan terima kasih Puskesmas Serondol. Semoga Puskesmas Serondol tetap berkembang dengan baik, sukses, lancar, dan bisa melayani masyarakat dengan setulus hati, dengan keikhlasan. Itu aja, terima kasih dari saya, Aibtu M. Sobirin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Wiburito, pangkat Peltu, Kesatuan Koramil 05 Banyumanik, Kodim 0733 BS, Babinsa Kelurahan Banyumanik. Puskesmas Rondol, kalau kita dalam berkegiatan selalu berkoordinasi dengan baik, dengan dibantu dengan bagus untuk segala kegiatan dari di wilayah maupun pribadi, kita bisa saling sinergi dalam kegiatan tersebut untuk masalah kesehatan, terutama bagi warga saya yang mungkin ada sakit, kita bisa langsung berhubungan dengan Puskesmas Rondol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Modria, kader jiwa dari Kelurahan Banyumanik. Sangat puas dengan pelayanan di Puskesmas Rondol karena sangat transparan tanpa ada pungutan sedikit pun. Sangat memuaskan. Maju terus Puskesmas Rondol. Saya mendukung Puskesmas Rondol menuju WPK. Puskesmas Rondol siap berantas korupsi, jujur, inovatif, bersinergi. Apa yang kita lawan korupsi. Apa yang kita junjung, integritas yang tinggi. Bagaimana caranya, berjujur itu hebat. Peduli, mandiri, adil dan tanggung jawab. Adakah kejujuran di hatimu? Ada. Adakah integritas dirimu? Ada. Yes. Puskesmas Rondol Siap menuju WPK.